Anak kami kelas 11 MIPA. Kembali kita masuk ke suku banyak. Ini Bapak tampilkan kembali peta konsep mengenai pelajaran kita. Ini buku paketmu halaman 180. Halaman 180 buku paket. Di sana ini judul besarnya polinomial atau suku banyak. Poli artinya banyak, ya. Nomial artinya angka atau bentuk atau nilai. Jadi polinomial artinya suku banyak. Kemarin kamu sudah disuguhkan oleh video yang Bapak kirim. Di sana sudah dikatakan apa itu polinomial. Kemudian kamu sudah dikenalkan juga mengenai suku utama, derajat, dan juga koefisien utama dari suatu suku banyak. Kemudian hari ini kita akan masuk di penjumlahan dan pengurangan polinomial dan juga di mengalihkan polinomial. Baru nanti pertemuan selanjutnya kita lanjut ke pembagian, kesamaan, dan juga nanti teorema sisa, faktor, dan juga faktorisasi. Hari ini kita khusus masuk di dua bagian ini. Sebelum ke sana, Bapak ingatkan kembali mengenai suku banyak itu ya. Contoh misalnya ada tertulis suku banyak 3x pangkat 4 tambah 5x kuadrat tambah 6. Nah, kenapa namanya suku banyak? Karena dia terdiri atas banyak suku. Ini kan namanya suku pertama. Ini suku kedua, suku ketiga. Jadi karena sukunya lebih dari 2, sehingga dikatakan dia suku banyak. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Kalau terus dia ke kanan berarti dia suku keempat dan seterusnya. Kemudian di sini ada istilah suku utama. Suku utama itu yang mana? Perhatikan di antara suku-suku ini. Misalnya suku pertama ini. Ini kan tertulis 3x pangkat 4. 3 ini disebut sebagai koefisien. X itu variabel, 4 itu sebagai pangkatnya, ya. Koefisien, variabel, pangkat. Nah, yang mana dikatakan suku utama? Di antara ketiga suku ini, yang mana yang memiliki pangkat tertinggi? Ini berpangkat 2, ini berpangkat 4, saya ulang, ini berpangkat 2. Ini kalau ditulis variabelnya berarti ini 6x pangkat 0, ya. X pangkat 0 itu 1, sehingga cukup ditulis 6 saja. Jadi yang paling tinggi adalah 3x pangkat 4. Itulah yang dikatakan sebagai suku utama. Kemudian yang mana dikatakan derajat? Yang pangkat tertinggi tadi. Dan yang mana dikatakan koefisien utama? Koefisien dari suku utama itu, itulah dikatakan sebagai koefisien utama, ya. Kemudian di antara suku-suku ini yang dia tidak tertulis variabelnya disebut sebagai konstanta. Oke, itu pengenalannya. Langsung kita masuk ke materi penjumlahan, pengurangan, dan juga di perkalian. Ya, ini mengenai penjumlahan, menjumlahkan dan mengurangkan polinomial. Bapak ambil kembali dari buku paket kita, itu di halaman 184, ya. Halaman 184. Untuk bisa nanti menjumlahkan dan juga mengurangkan suatu suku banyak atau polinomial, perlu kamu perhatikan namanya suku-suku sejenis. Jadi yang bisa dijumlahkan dan dikurangkan itu adalah suku-suku yang sejenis. Yang mana dikatakan suku sejenis, ya. Suku sejenis, ya. Jadi perhatikan namanya suku sejenis.
Suku sejenis itu yaitu ciri-cirinya variabelnya sama dan pangkatnya juga sama, ya. Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Itulah nanti yang bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Jadi kalau berbeda variabelnya atau berbeda juga pangkatnya, maka tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, kita masuk ke contohnya. Ini ada dua suku banyak, PX. 4x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 3x tambah 5, itu PX. Kemudian QX, x pangkat 3 tambah 5x kurang 6. Ini tertulis di buku paketmu halaman 184 ya. Mana tahu tampilannya terlalu kecil, bisa kamu lihat buku paket. Misalnya kita jumlahkan PX tambah QX, ya, yang bagian A. Jadi menjumlahnya atau mengurangkannya katanya di buku itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara ke samping, yaitu ini, atau dengan menjumlahkan ke bawah, yaitu ini. Ya, kita mulai dengan cara yang pertama, metode ke samping. Ya, ini tadi PX-nya, tambahkan semuanya. Kemudian ini QX-nya. Ya, untuk menjumlahkannya, saya bilang tadi, kita perhatikan suku-suku yang sejenis. Ya, ini 4x pangkat 3, variabelnya x, pangkatnya 3. Di bagian QX juga ada yang variabelnya x dan pangkatnya 3. Ya, saya namanya suku sejenis karena variabelnya sama, pangkatnya sama, sehingga mereka bisa digabungkan. Jadi di baris kedua ini dia sudah dikelompok-kelompokkannya yang sejenis itu ya. 4x pangkat 3 tambah x pangkat 3. Digabungkannya yang sejenis. Kemudian masuk kita ke pangkat yang lebih rendahnya lagi. Kita mulai dari tadi pangkat tertinggi ya. Baru pangkat 3 sudah, sekarang pangkat 2. X pangkat 2 di bagian QX dia tidak ada temannya. Maka cukup langsung ditulis X pangkat 2. Ya, dia tidak punya kawan di bagian QX. Kemudian masuk lagi ke berpangkat 1 minus 3x. Kemudian di QX juga ada 5x. Ini pun suku yang sejenis ya. Minus 3x dan juga 5x, sehingga mereka ditulis digabung. Kemudian konstanta terakhir 5 dan juga minus 6, dia sudah digabung. Jadi bisa saja dikelompokkan seperti ini, bisa juga langsung kamu jumlahkan, nggak apa-apa ya. Kemudian setelah itu kita selesaikan operasinya. 4x pangkat 3 tambah x pangkat 3 itu 5x pangkat 3 ya. 4x pangkat 3 koefisiennya 4, x pangkat 3 koefisiennya 1, tambahkan koefisiennya 4 tambah 1, 5. Pangkatnya tetap ya. Pangkatnya tetap. Suku banyak itu, bentuk aljabar itu dikalikan dia baru pangkatnya berubah. Kalau tambahkan pangkatnya tetap. Itu ibaratnya kalau misalnya kamu tambahkan 5 pisang tambah yang tadi 4 pisang tambah 1 pisang. Kan 5 pisang. Bukan 5 pisang-pisang, tapi 5 pisang. Jadi pangkatnya itu tetap. Masuk kita ke yang pangkat 2, langsung ditulis karena dia tak punya kawan. Kemudian yang berpangkat 1 minus 3x tambah 5x. Minus 3 tambah 5 ya. Utang 3, bayar 5. Tinggal positif 2. Makanya ini 2x. Kemudian terakhir 5 kurang 6 minus 1. Jadi hasilnya adalah 5x pangkat 3 tambah x kuadrat tambah 2x kurang 1. Itulah hasil PX tambah QX. Ini cara yang ke samping. Kemudian masuk kita cara yang kedua, tapi permasalahannya dibuat menjadi QX kurang RX. Jadi di atas ditulis QX, ya, di bawah ditulis RX. Ini ada kolom-kolom, jadi setiap kolom itu ditulis yang suku sejenisnya ya. Jadi dalam kolom itu ditulis yang suku sejenis. Ya, RX itu
berpangkat 4, pangkat tertingginya. QX berpangkat 3, sehingga ini di QX-nya dimulai dari berpangkat 3, di berpangkat 4-nya kosong ya. Kenapa disediakan di sini tempat kosong? Karena pengurangnya sudah berpangkat 4. Jadi dibuatkan kolom-kolom yang sejajar dia yang suku sejenis. Jadi berpangkat 4, berpangkat 3, berpangkat 2 sama-sama tidak ada, jadi langsung ke berpangkat 1. Kemudian ini sama konstanta. Saya ulang ya. Berpangkat 4, berpangkat 3, berpangkat 2 kosong. Jadi langsung diisi berpangkat 1. Kemudian konstanta. Kenapa dimulai berpangkat 4? Karena tadi yang dioperasikan pangkat tertingginya berpangkat 4. Kita tulis berpangkat 4-nya di atas kosong karena QX berpangkat 3 tertinggi. Kemudian berpangkat tambah 5X ya. Kemudian kurang 6. Ini semua suku QX. Ini RX. Kemudian dikurangkan masing-masing suku yang sejenis. Ini 0 kurang 2X pangkat 4. Berarti minus 2X pangkat 4 ya. 0 kurang 2X pangkat 4 minus 2X pangkat 4. Itu yang berpangkat 4. Sekarang berpangkat 3. X pangkat 3 kurang minus 3X pangkat 3. Ya. X pangkat 3 kurang minus 3X pangkat 3. Jadi 1, koefisiennya 1, kurang 3. Jadi 1 kurang 3 jadinya 1 tambah 3. Sehingga ini menjadi positif 4X pangkat 3. Kemudian ini 5X kurang 0 tetap 5X, minus 6 kurang 0 tetap minus 6. Jadi hasilnya minus 2X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 tambah 5X kurang 6. Jadi itu dua metode cara penyelesaian untuk menjumlah dan juga mengurangkan polinomial. Jadi bisa cara ke samping, bisa juga cara ke bawah. Hasilnya sama. Tapi yang perlu tadi kamu perhatikan bahwa untuk menjumlah dan juga mengurangkan, perhatikan yang namanya suku sejenis. Suku sejenis itu variabelnya sama dan pangkatnya juga sama. Oke, kita lanjut ke perkalian. Ini juga Bapak ambil dari buku paketmu halaman 185. Ya, 185. Itu ada fx 3x pangkat 3. 3x pangkat 3 kurang 5x. Kemudian gx-nya x pangkat 4 tambah 3x kuadrat kurang 2. Jadi ini suku banyak yang pertama, 2 suku. Kemudian ini suku banyak yang kedua, 3 suku. 2 suku dikali dengan yang 3 suku. Ya, bagaimana cara mengalikannya? Ini waktu kamu SMP sudah kamu belajar namanya bentuk aljabar. Ya, 2 suku dikali 3 suku, maka akan terjadi 6 kali pertemuan. Ya, 6 kali proses kali. 2, 3, 2 kali 3, 6. Berarti ada 6 kali pertemuan. Kalau tadi sini 3 suku, di sini 3 suku, maka 3 kali 3, 9. Berarti 9 kali pertemuan. Pertemuan suku dengan suku. Kalau sini nanti 3 suku, ini 4 suku. Di 3 kali 4, 12 pertemuan. 12 pertemuan perkalian suku antara suku. Ini sekarang 2 suku dengan 3 suku. Maka caranya yang pertama ini, tapi sebelum ke sana perlu kita ingat bahwa jika perkalian bentuk aljabar itu jika dikali, maka pangkatnya itu nanti ditambah, ya, pangkatnya ditambah. Kita mulai dengan
yang pertemuan yang pertama. Kita bilang tadi ini ada 6 pertemuan. Yang pertama itu pertemuan antara suku pertama di sini dengan suku pertama yang di sini. Jadi ini ya, ini pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Ya, jadi ada 6 pertemuan. Yang suku pertama dengan suku pertama. 3x pangkat 3 kali x pangkat 4. 3 kali 1, 3. X pangkat 3 dengan X pangkat 4 jadinya X pangkat 7. Ya, jadi pertemuan antara suku pertama di sini dan suku pertama sini hasilnya 3X pangkat 7. Masuk kita ke pertemuan antara yang ini dengan yang ini. Ya. 3 kali 3, 9. X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 2. Jadinya X pangkat 5. Ya, ini. Tambahkan pangkatnya. Kemudian yang ini dengan yang ini 3 kali ya, pertemuan ketiga. 3 kali minus 2 minus 6, X pangkat 3, nggak ada temannya sini, langsung X pangkat 3. Ya. Jadi sudah selesai 3 pertemuan. Sekarang yang suku yang kedua dengan yang ini. Minus 5X kali X pangkat 4. Minus 5 kali 1 minus 5. X pangkat 1, X pangkat 4 jadinya X pangkat 5. Selanjutnya ini minus 5X kali 3X pangkat 2. Minus 5 kali 3 minus 15. X dengan X kuadrat jadinya X pangkat 3. Terakhir minus 5X kali minus 2. Minus 5 kali minus 2, 10, positif ya. X nggak ada temannya, langsung tulis. Jadi hasilnya ada 6 suku. 6 suku. Karena 6 kali pertemuan. Selanjutnya ke 6 suku ini kembali kita proses dengan, ini kan penjumlahan dan juga pengurangan. Kembali proses, tengok dia ada nggak suku-suku yang sejenis. Jika ada suku yang sejenis, maka itu digabungkan. Contoh, ini kan 9X pangkat 5. Ini pun, ini minus 5X pangkat 5. Ini suku sejenis ini. Suku yang sejenis. Maka bisa disederhanakan. Demikian juga nanti ini, minus 6X pangkat 3 dengan minus 15X pangkat 3. Selebihnya dia tidak punya kawan. Ya. Jadi 3X pangkat 7 langsung ditulis. Kemudian ini jumpa dengan ini. 9X pangkat 5 kurang 5X pangkat 5. Ini. Maka hasilnya 4X pangkat 5. Ya. Kemudian yang berpangkat 3 minus 6X pangkat 3 minus 15X pangkat 3. Ini minus 6 minus 15. Utang 6, utang 15. Utang 21 minus 21X pangkat 3. Dan itu nggak ada kemannya, maka tetap langsung 10X. Maka hasil perkaliannya adalah 3X pangkat 7 tambah 4X pangkat 5 kurang 21X pangkat 3 tambah 10X. Itulah contoh perkalian suku banyak dan juga tadi di yang bagian pertama di menjumlah dan juga mengurangkan polinomial atau suku banyak. Sedangkan ini kamu tuliskan ke catatanmu tiga-tiganya. Boleh kamu ambil acuan di buku paketmu halaman 180, 184 dan juga 185. Oke, terima kasih.